Timnas Indonesia lolos ke round 4 usai mengalahkan Cina. Mereka pun kini tinggal melawan Jepang di laga tandang. Tapi tentu saja Timnas Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah, termasuk soal gameplay mereka yang dianggap kurang hingga hal lainnya. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Indonesia lolos ke putaran keempat. Jika mereka menjadi juara di putaran keempat, mereka akan otomatis lolos ke Piala Dunia. Jika mereka menempati posisi kedua, mereka akan melaju ke putaran kelima. Di putaran kelima, jika mereka menjadi juara, mereka akan menjadi wakil Asia untuk bertanding melawan wakil dari benua lain. Koreksi saya jika saya salah. Melawan Tiongkok, tim Belanda B berhasil menang lewat penalti. Malaysia seri 1-1 dengan Tiongkok menggunakan pemain lokal. Info, gol Malaysia bukan dari penalti. Kalau Belanda B melawan Malaysia sekarang, 100% dibantai. Sampai putaran 4 saja ini. Setelah itu, nyangkut terhenti. Ada rezeki masuk putaran 5 itu pun playoff antar benua akan sulit juga. Lihat saja Tiongkok mainnya hancur parah, sudah seperti Hong Kong. Wahai rakyat Indonesia, ada satu tugas yang perlu kalian lakukan untuk Malaysia. Tidak perlu bertengkar, biarlah sama-sama saling mendukung. Tapi satu saja yang butuh bantuan, yaitu tolong kecam netizen Malaysia manapun yang sibuk bicara tentang anak lokal. Biar mereka terbuka mata dan hati untuk menyadari bahwa tanpa pemain naturalisasi, tim negara tidak akan kemana-mana. Selamat untuk Indonesia. Nanti jika Malaysia membuat kemajuan besar dengan program pemain naturalisasi dan lolos ke Piala Asia serta melangkah jauh di turnamen-turnamen internasional, fans fanatik anak pribumi akan diam dan sadar diri kalau Ketua Federasi TMJ lebih paham sepak bola dibandingkan mereka. Mereka pun akan berbalik mendukung tim nasional dengan pemain naturalisasi, sabar saja sedikit. Level permainan pemain-pemain ASEAN itu sebatas piala AFF saja. Kalau negara kita tidak mengambil pemain keturunan dari Eropa, negara kita tidak akan kemana-mana. Tidak akan bisa berbicara banyak di level Asia. Mungkin sekedar lolos saja sudah bagus. Menang lawan tim lemah, apa yang mau dibanggakan? Mereka main tidak bagus-bagus amat. Di depan serangan tidak berbahaya sama sekali. Menang pun cuma gol penalti. Ya, pemain bernomor punggung 10 tidak terlalu berbahaya. Terlihat lambat kalau mau dibandingkan dengan pemain naturalisasi terbaru Harimau Malaya. Tapi gameplay, Sinteyong padu. Pelatih baru gameplaynya lambat. Kalau pertandingan tandang, memang akan kacau balau dengan taktik pelatih sekarang ini. Betul banget, bosan gila nonton pertandingan tadi. Yang orang tidak lihat waktu di bawah Sinteyong, timnas tidak bisa masuk kotak penalti sama sekali. Yang ini sering sampai depan gawang. Indonesia sudah melaju cepat. Mereka memulai revolusi sepak bola lebih awal dari kita. Sekarang sudah terlihat hasilnya. Mungkin suatu hari nanti tidak mustahil negara ASEAN akan ada di Piala Dunia lebih dari satu negara. Selamat Sang Garuda. Mudah-mudahan tahun 2030 nanti banyak tim ASEAN yang bisa masuk Piala Dunia. Sekarang ini Indonesia belum pasti lolos, tapi sejauh ini sudah mampu melangkah lebih jauh. Mudah-mudahan Indonesia bisa masuk Piala Dunia 2026 agar menjadi pemicu untuk tim ASEAN keseluruhannya. Selamat Indonesia, semoga berjaya untuk lolos. Apa-apa saja, kita ikut senang saja dengan negara tetangga. Yang bagus dari kita puji sanjung sendiri. Yang buruk dari kita kutuk. Selamat Indonesia, saya bangga padamu dari Malaysia. Selamat Indonesia, dukungan dari Malaysia. Kita sebagai netizen jangan bertengkar. Yang baik kita dukung, perjalanan mereka sudah jauh, bukan hal mudah. Tak perlu kita meremehkan Indonesia, sedangkan tim kita masih kesulitan dalam kualifikasi Piala Asia. Jangan busuk hati kepada orang yang berjalan lurus di saat kita masih tenggelam tersungkur dalam lumpur. Untuk skuad dan durasi pelatihan yang mereka punya seharusnya menjanjikan kemenangan untuk Indonesia. Terlihat masih kesulitan juga mainnya. Padahal main di kandang sendiri loh. Tiongkok kali ini memang tidak bagus. Dulu lolos Piala Dunia 2002 juga karena kuota Korea Jepang sebagai tuan rumah. Semoga Indonesia lolos nanti sebagai negara Asia Tenggara pertama. Cuma gaya bermain Clifford ini seperti tidak ada identitas seperti Sinteyong dulu. Semoga sukses. Pantas saja, sebab sebelumnya lihat Indonesia main menyerang bagus. Terima kasih, habiskan sampai masuk Piala Dunia. Saat di bawah asuhan Sinteyong, timnas tidak bisa masuk kotak penalti sama sekali, sedangkan skuad di bawah asuhan Clifford mudah saja sampai depan gawang, hanya saja belum beruntung mencetak gol. Selamat Garuda, tahap selanjutnya playoff sudah di tangan, mudah-mudahan lolos ke Piala Dunia, mantap sekali. Gameplaynya membosankan, hanya mengandalkan penalti saja, apapun itu semoga berhasil. Tim sebagus Indonesia masa tidak bisa ke Piala Dunia?
Ambil pelajaran yang baik ya, sesungguhnya Indonesia dan Malaysia harus melangkah jauh bersama-sama. Cuma mau mengucapkan selamat untuk tim Indonesia. Semoga lolos ke tahap selanjutnya. Yang mencela itu terima kasih ya, mentalitas kita tidak sama. Lebih bagus gameplay Sinteyong daripada pelatih sekarang. Membosankan sekali, cuma keberuntungan penalti, ini jujur ya. Sangat penting adalah 3 poin. Ini adalah kualifikasi Piala Dunia. Setiap negara punya strategi untuk bisa ke Piala Dunia dan Indonesia telah sukses dengan strategi mereka. Terbaik, Indonesia semakin maju. Selamat, mereka berusaha dan mereka layak mendapatkannya. Selamat Garuda Indonesia, satu-satunya negara wakil ASEAN ke Piala Dunia. Semoga lebih cemerlang lagi, hanya negara ASEAN yang tidak pernah lolos Piala Dunia. Dan sekarang ini Garuda Indonesia menunjukkan pada negara ASEAN yang lain, kita pun layak ke Piala Dunia. Cuma perlu perubahan yang drastis seperti yang Indonesia lakukan. Belum bisa dibilang lolos karena setelah ini mereka akan melalui fase yang sangat berat untuk pentas terakhir Piala Dunia. Melampaui peringkat grup masih belum aman. Game play-off menanti. Setidaknya ada 3 pertandingan yang perlu dilewati dengan tingkat pertandingan yang begitu tinggi. Apapun itu, selamat Indonesia untuk kesuksesan dan performa baik di peringkat grup. Putaran 4 bisa dibilang Indonesia tidak akan lolos. Masuk putaran 5 apalagi tidak akan bisa lolos karena bertemu play-off benua lain. Jujur saja, gaya bermain Indonesia sekarang kurang bersemangat kalau mau dibandingkan dengan Sinteyong. Menurut saya, gaya bermain era Sinteyong lebih agresif dibandingkan era Patrick. Seharusnya Indonesia semalam bisa menyerang habis-habisan, all out attack. Tapi lini tengah dan depan tunggul untuk serangan balik, perlu cari striker yang tajam di depan. Memang begitu bro, ingat putaran 4 gampangkah? Kemungkinan di sana nanti ada Irak, Qatar, Uni Emirat Arab. Kalau tradisi sepak bola kita seperti sekarang, sampai kiamat pun akan ketinggalan. Harus rombak sana, rombak sini, rombaklah kembali. Buanglah tahayul-tahayul di dalam FAM. Kalau sepak bola Malaysia ingin maju. Untuk sepak bola saya dukung Indonesia. Mereka sudah membuktikan bagaimana cara bermain bola dan siapa yang harus ada dalam tim. Selamat Indonesia, bukan tidak mungkin mereka lolos melalui play-off. Mereka sudah berjalan jauh, tentu mereka tidak ingin menyia-nyiakannya. Selamat Indonesia, hebat. Malaysia bisa menjadikannya sebagai sebuah semangat. Indonesia belum bisa gembira, masih ada lagi rintangan di depan. Roma ini tajam di depan, tapi sayang tidak ada tukang asis. Harus ada gelandang yang lebih bagus sedikit. Selamat Indonesia, good game. Pertandingan bagus, menang melawan Tiongkok, bisa lolos ke play-off Piala Dunia. Malu kita dengan Indonesia, stadion penuh, kita tim nasional mau dapat 50.000 penonton saja susah. Main di stadion berkapasitas 20.000 pun tidak bisa penuh. Indonesia bagian tengah masih kurang. Bagian pertahanan sudah mantap. Seharusnya Indonesia bisa mencetak gol lebih banyak sebab Cina tidak bagus permainannya.